Karena kita amati dan kita sering dengar dari masyarakat secara langsung, masih ada juga yang tidak dapat berobat karena alasan BPJS ini tidak dapat dibayar. Memang biasanya menjadi kendala ketika keluarga itu kerjanya informal gitu ya. Mungkin pedagang kaki lima, atau abang beca, atau ojek yang tidak gabung dalam sebuah perusahaan. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Ke Bang Saur, silakan. Ya, terima kasih Pak. Ini bedanya yang sudah menjadi anggota DPR dengan yang akan menjadi anggota DPR. Ya. Luar biasa tadi paparan dari Pak Joko. Jadi yang pertama, kembali kepada tugas, fungsi, dan pokok ya daripada DPR itu sendiri. Dan saya pikir tadi sudah cukup jelas kalau mengenai itu ya. Tapi yang kita lihat di masyarakat itu ya, agak mirip tadi. Ada beberapa poin yang pernah kami lihat, ya salah satunya mungkin masalah kesehatannya. Kesehatan ini memang ada fasilitas yang sudah dimiliki oleh negara untuk masyarakat seperti BPJS. Dan BPJS ini kan ada beberapa ya, satu ada yang dari instansi, ada juga yang dari pemerintah, subsidi dalam hal ini, dan ada juga ini mandiri. Tetapi persoalan serius di Batam ini Pak, salah satu masalah yang mandiri. Karena kita amati dan kita sering dengar dari masyarakat secara langsung, masih ada juga yang tidak dapat berobat karena alasan BPJS ini tidak dapat dibayar. Memang biasanya menjadi kendala ketika keluarga itu kerjanya informal gitu ya. Mungkin pedagang kaki lima, atau abang beca, atau ojek yang tidak gabung dalam sebuah perusahaan. Dan ya masyarakat termarginalkan lah. Jangankan untuk biaya kesehatan Pak, untuk makan dan kontrak rumah saja pun mereka sangat-sangat tidak mampu gitu. Apalagi mereka harus membayar iuran secara mandiri karena mereka tidak dikasih subsidi oleh pemerintah seperti kartu Indonesia dan lain-lain. Nah, ini menjadi persoalan serius ya yang kita lihat di masyarakat, walaupun masih ada yang lain nanti sekiranya diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Nah, ini menjadi konsentrasi kita juga nanti, bagaimana masalah ini dapat terselesaikan dengan maksimal sehingga masyarakat yang sehat itu akan berkolerasi dengan masyarakat yang akan sejahtera Pak. Karena apa? Namanya dia sehat, dia bisa leluasa beraktivitas untuk mempertahankan hidupnya dengan cara apapun. Tetapi memang kalau sampai tidak sanggup dia memenuhi kebutuhan dasar dia dalam kesehatan, karena dia tidak punya bantuan seperti usaha, perusahaan mungkin ya, atau instansi pemerintah yang membantu. Ini jadi concern saya juga nanti ya Pak. Bagaimana pemerintah mampu menjawab ini, apakah melalui penambahan subsidi. Misalkan ada subsidi kesehatan itu yang tadinya berapa per Sungai Langkai, apakah bisa kita tambahkan itu, atau mempermudah, memberikan edukasi kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa untuk memperoleh kartu Indonesia misalkan ini, dan itu harus
sering-sering kita sampaikan kepada masyarakat. Yang kedua, ketika memang tidak sanggup lagi subsidi untuk itu, apakah ada memang fasilitas yang dari pemerintah Kota Batam seperti Jamkesmas barangkali yang harus dinaikkan porsinya. Nah, ini salah satu Pak Gus yang menjadi concern kita. Orang yang sehat itu biasanya akan berpikiran sehat, dan aktivitas yang lain pun benar-benar akan bisa dilaksanakan untuk menunjang kehidupannya sendiri. Bahkan tanpa pemerintah pun berjuang untuk kehidupannya, dia akan sanggup asalkan betul-betul dia memperoleh kesehatan yang terjamin. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Ya, kalau mengenai yang tadi satu sekolah, satu SD di Singkalangke, apa tanggapannya? Bagi saya sih, mohon maaf ini Pak Joko ya. Kalau misalkan ini tadi saya dengar Pak Joko sudah mau menuju periode ketiga, bagi saya sih ini agak terlambat Pak. Agak terlambat, harusnya itu sudah terselesaikan. Kita lihat APB di Kota Batam ini bukan angka kecil Pak. Saya sepakat pembangunan infrastruktur ya, itu sangat bagus dan memunculkan daya tarik yang bagus sama pemerintah kita sebenarnya, sama Kota Batam ini. Tetapi yang tidak lupa kita masalah pendidikan, setuju ya. Karena pendidikan inilah sebenarnya yang bisa mengubah kondisi sosial itu sendiri Pak. Dari tidak paham menjadi paham, tidak melek menjadi melek, yang tidak pintar menjadi pintar. Ketika dia memiliki sumber daya manusia, tentu persoalan pribadinya akan terselesaikan Pak. Jadi kalau misalkan sekarang masih satu SD untuk satu kelurahan, itu sangat miris. Baik pemerintah kita ini sekarang dan maupun pengawasnya dalam ini DPR kita ini sebenarnya kurang maksimal Pak. Jadi saya harap jangankan satu, kita harus memang sebarkan itu sesuai dengan amanat undang-undang bahwa porsi anggaran itu 20%. Yang kita pikirkan apakah hanya belanja saja yang diutamakan, belanja misalkan untuk pegawai, atau mungkin juga untuk yang berbau ruangan kelas dan guru ini tidak ditambah. Ini mungkin bagi saya sih Pak Gus terlambat untuk bahas ini. Saya harus sudah terselesaikan. Terima kasih Pak. Ya. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota